Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam semedinya menjalankan tugas dari sang guru, Gila Tuak, Suto didapati berdarah pada matanya. Apa yang terjadi? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Darah yang keluar dari mata Suto dipegangnya, dia remas-remas dengan kedua jari, bahkan diciumnya sesaat. Kemudian, tampak kepala si Gila Tuak mengangguk-angguk kecil, seperti menemukan sesuatu dalam hatinya. Guru, mengapa kedua mata saya mengucurkan darah? Apakah saya terkena pukulan tenaga dalam dari luar gua? Kau menangis, Suto, jawab si Gila Tuak sambil berdiri untuk mengambil kain pembersih. Sementara itu, Suto menjadi terbengong mendengar jawaban tersebut. Saya menangis, guru. Ya, itu disebabkan karena perasaanmu telah bekerja sebegitu kuatnya, hingga tangismu bukan lagi tangis air mata, melainkan tangis darah. Gila Tuak mendekati kembali sambil melemparkan pembersih. Suto menangkapnya, lalu kain dibersihkan darah dari wajahnya juga dari kedua sudut matanya. Telinganya masih mendengar gurunya berkata, "Pasti kau telah melakukan pengembaraan sukma terlalu jauh. Kau hanya kuperintahkan untuk mencari di mana pusaka tuak setan itu kesembunyikan. Tugas itu kuberikan padamu untuk mengetahui apakah kau mempunyai tali hubungan dengan pusaka leluhurku itu atau tidak. Jika kau punya hubungan batin dengan pusaka itu, berarti kau akan mampu menghancurkan pusaka tersebut. Tetapi, jika kau tidak punya hubungan batin, kau tidak akan bisa menghancurkan pusaka tuak setan." Gila Tuak duduk kembali ke batu yang tadi. Suto selesai mengeringkan darah dari sudut matanya. Pandangan matanya tetap terang, tidak mengalami buram sedikit pun. Gila Tuak berkata dengan tegas, "Tapi rupanya sukmamu tidak mencari tempat persembunyian pusaka tuak setan, melainkan mengembara kemana-mana. Itu aku tidak suka, Suto. Aku kecewa dengan sikapmu." "Saya sudah menemukan di mana pusaka itu disembunyikan, kaki guru," kata Suto juga dengan tegas. "Hah? Di mana?" pancing Gila Tuak. Di sebuah telaga. Di bagian dasar telaga itulah uci tuak setan terkubur." Mulut si Gila Tuak terbungkam. Hatinya berkata, "Oh, kalau begitu, dia memang sudah menemukan pusaka tuak setan. Dia punya tali hubungan batin. Dialah yang bisa menghancurkan pusaka itu dengan kekuatan batinnya." "Bagus kalau begitu adanya," terdengar suara Suto menuntut kepastian. Apakah penglihatan sukma saya salah, kek?" "Tidak, sukmamu telah menemukan kuburan pusaka tuak setan itu. Tapi, mengapa kau sampai mencucurkan air mata berdarah ya, Suto? Apa yang telah terjadi pada sukmamu?" Suto bangkit, berjalan mendekati bumbungnya. Ia menenggak beberapa teguk tuak dari bumbung tersebut. Setelah itu, ia kembali mendekati gurunya sambil masih memegangi bumbung dari bambu pilihan itu. "Kakek guru, sejujurnya saya katakan, sukma saya telah bertemu dengan seorang wanita cantik yang sangat menarik hati. Wanita itu berwajah duka. Saya kasihan sekali padanya.
Tapi dia tak mau menyebutkan apa penyebab lukanya itu. Dia sempat menangis ketika jatuh dalam pelukan saya, kek. Dan saya biarkan dia menangis sambil menyandarkan kepalanya di dada saya. Hati saya menjadi turut berduka, seakan merasakan kesedihan yang lebih dalam dari kesedihan yang disandangnya. Apa artinya itu, kek? Si gila tua terkekeh-kekeh menertawakan kata-kata Suto. Sang murid menjadi berkerut dahi, ditertawakan demikian. Hatinya menjadi dongkol dan ingin berontak karena merasa dilecehkan oleh sang guru. Beberapa saat setelah sang guru puas tertawa, ia pun berkata, "Itulah perempuan yang bakal menjadi jodohmu kelak, Suto. Rupanya sukmamu yang nakal menerobos sejarah hidupmu di masa mendatang dan menemukan wanita yang menjadi jodohmu." "Hah? Begitukah?" "Iya," jawab gila tuak sambil melirik ke samping, memandangi sang murid yang termenung dengan dahi masih berkerut. Siapa nama perempuan itu, Suto?" tanya gila tuak setelah menegak tuaknya kembali. "Namanya?" Suto semakin mengkerutkan dahinya, mengingat-ingat sebuah nama. Sejurus kemudian ia pun menjawab dengan nada jelas, "Dia Sariningrum, itu namanya." Sambil tetap tersenyum, si guru menggumamkan nama itu. "Dia Sariningrum. Bagus sekali nama itu, cantik sekali." Gila tuak manggut-manggut. "Wajahnya juga cantik, kakek guru. Lebih cantik dia daripada bibi guru bidadari jalang." "Shh, jangan keras-keras. Kalau kebetulan bibi gurumu ada di sekitar sini dan dia mendengar, dia bisa melabrakmu. Dia tidak pernah mau kecantikannya dikalahkan oleh perempuan manapun juga." Suto hanya tersenyum malas-malasan. Ini pertanda otaknya masih tertuju pada saat wajah cantik yang ditemukan dalam pengelanaan sukmanya tadi. Karena itu, Suto pun segera bertanya, "Apakah benar dia Sariningrum itu calon jodoh saya, kek? Apakah bukan sekedar calon teman biasa?" "Jika ia calon teman biasa, tangismu tak akan berupa darah. Aku tahu, tangis itu tangis kesedihan yang sesungguhnya milik dia Sariningrum. Jika sampai kau mencucurkan air mata berdarah, itu pertanda kesedihan yang dialami dia Sariningrum sungguh besar dan dalam sekali. Jika tak begitu besar kesedihan itu, tak akan kau mencucurkan air mata darah, Suto." Kepala pemuda tanpa pusar itu manggut-manggut sambil menggumam. Lalu ia kembali bertanya, "Di mana saya bisa menjumpainya, kek?" "Di suatu tempat, tak ada yang tahu dengan pasti. Hanya dirimu yang mengetahuinya. Tapi percaya saja padaku, tanpa kau cari dia akan bertemu denganmu, karena dia adalah jodohmu. Tapi saya tak sabar ingin menemuinya, kek." "Berarti sabar adalah hal yang baik dalam hidupmu, Suto. Jangan memburu nafsu pribadi, itu justru akan mencelakakan dirimu," kata si gila tuak sambil menatap tajam pada muridnya. Sambungnya lagi, "Sekarang tugasmu yang utama harus menghancurkan pusaka tuak setan itu. Musnahkan pusaka itu supaya tidak menjadi sumber bencana bagi sesama manusia, juga sesama makhluk ciptanya Maha Kuasa." "Baik, saya sudah paham dengan maksud kakek guru. Tapi di mana letak telaga yang dipakai mengubur pusaka itu, ya, kek?" "Namanya Telaga Manik Intan. Letaknya ada di sebelah barat pegunungan Suralaya." Ya, saya paham, kek. Tapi ada satu hal yang belum saya mengerti, tentang adanya benda berkilauan yang terlihat oleh mata sukma saya ketika menemukan tuak setan itu." "Benda tersebut ada di samping guci tuak setan. Benda apakah itu sebenarnya, kek? Kau melihatnya dengan jelas?" Tidak terlalu jelas sih." Si gila tuak mengangguk-angguk sambil menggumam. "Benda itu milik bibi gurumu. Benda itu adalah sebuah cincin. Namanya cincin Manik Intan. Warnanya putih berkilauan. Batu cincin itu warisan dari guru bibi gurumu yang bernama Eyang Ninigali. Batu cincin Manik Intan itu konon terbentuk
dari tetesan air mata bidadari yang sedang memendam murkanya begitu hebat hingga hanya bisa menangis. Hah? Apa keistimewaan batu itu, kek? Wah, sangat berbahaya jika dipakai oleh orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Batu itu bisa memancarkan kekuatan dahsyat hanya dengan menyalurkan tenaga dalam melalui cincin tersebut. Tenaga dalam sekecil apapun jika tersalur lewat batu itu akan berubah menjadi tenaga dahsyat yang mampu melelehkan baja setebal 1 depa. Wih, dahsyat sekali. Gumam Suto kagum. Ya, tapi dulu bibi gurumu pernah menggunakan cincin tersebut. Sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan kemarahan. Cincin itu memancarkan kekuatan dahsyatnya tanpa terarah pada saat bibi gurumu sedang memendam kemarahan. Manapun gerakan tangannya mengenakan cincin itu telah mengeluarkan kekuatan dahsyat dan menghantam apa saja yang ada di depannya. Banyak korban tak bersalah menjadi sasaran tenaga dalam yang keluar melalui cincin tersebut. Lalu, mengapa bibi guru menguburnya di dasar telaga juga? Aku yang memujuknya agar ia tidak memakai cincin itu lagi, karena pada saat itu nyawaku sendiri hampir saja menjadi korban tak bersalah. Akhirnya, bibi gurumu mau menguburkan cincin itu, asalkan aku mau menguburkan satu-satunya pusaka andal yang kumiliki. Kami pun bersepakat, aku menguburkan tuak setan dan bibi gurumu menguburkan cincin manis intan. Kedua pusaka itu sangat berbahaya bagi keselamatan orang banyak. Aku sendiri tidak berani menggunakan tuak setan karena aku khawatir malah nantinya menjadi penyebar bencana di seluruh Pulau Jawa. Alangkah hebatnya kedua pusaka tersebut. Bagaimana kelanjutan dari 2 pusaka sakti itu dan Suto? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.